Halo, apa kabar para kung mania di seluruh Nusantara? Kali ini video saya akan membahas tentang beberapa masalah perkutut yang tidak mau berbunyi atau perkutut yang berhenti berbunyi, gitu kira-kira teman ya. Dalam arti tidak mau berbunyi itu dulunya gacor dan sekarang nggak mau bunyi gitu. Di sini sebenarnya itu cuma ada dua hal yang membuat perkutut kita itu nggak mau berbunyi ya. Mungkin dari salah perawatan atau enggak memang dari kondisi perkutut itu sendiri yang tidak fit gitu ya. Dan di video ini saya juga akan membahas atau memberikan solusinya gitu. Oke, yang pertama salah dalam perawatan itu teman-teman bisa memperhatikan dari sangkarnya gitu teman-teman ya. Biasanya kalau kita membeli perkutut yang awalnya gacor dan setelah kita rawat kok menjadi nggak mau bunyi atau lebih cenderung bunyi semaunya, nah itu teman-teman yang pertama perhatikan sangkarnya gitu teman-teman ya. Dari sangkar ini yang paling efek itu di tangkringannya ya, tangkringannya dan jerujinya. Dari tangkringan itu teman-teman harus memperhatikan kuku dari perkutut tersebut ya. Kalau kukunya itu pendek-pendek, berarti perkutut tersebut itu lebih cenderung suka di tangkringan yang besar, yang agak besar ya. Terus kalau perkutut itu kukunya panjang, berarti perkutut tersebut lebih suka di tangkringan yang kecil. Nah, itu perlu diperhatikan. Terus yang masalah jeruji, perhatikan jeruji sangkarnya dia tajam, nggak bulat sempurna ya. Dalam arti tajam itu dia jerujinya nggak bulat sempurna. Nah, di situ membuat perkutut kita menjadi luka, khususnya di bagian sayap itu yang paling sering dialami ya. Nah, teman-teman harus sangat memperhatikan sangkar, karena sangkar itu sangat ngefek bagi perkutut yang tidak mau berbunyi ya. Nah, terus yang kedua dari makanannya. Biasanya kalau kita membeli perkutut yang gacor, dari juragan lama dia sudah gacor, setelah kita rawat kok dia nggak mau bunyi, itu mungkin ada perbedaan di jenis makanannya gitu ya. Nah, saran saya itu bagi teman-teman yang usahakan memberi beberapa jenis biji-bijian di dalam cepuk makanannya ya. Nah, dan teman-teman juga memperhatikan biji-bijian jenis apa sih yang paling disukai oleh perkutut tersebut. Nah, itu juga perlu. Dan terakhir, kalau masalah perawatan itu teman-teman usahakan menaruh perkutut tersebut itu di tempat yang tenang. Dalam arti tenang itu tidak ada motor yang sering lewat atau orang yang sering lewat. Nah, itu juga mempengaruhi dari perkutut tersebut jadi nggak mau bunyi ya teman-teman ya. Nah, terus kalau kita lihat dari kondisi perkutut, teman-teman bisa memahami perkutut tersebut itu dari bulunya atau dari tingkah lakunya ya. Kalau perkutut yang biasanya kalau teman-teman belinya itu masih usia muda, dia masih cenderung sering mabung gitu ya. Nah, kalau memang kalau perkutut lagi mabung itu dia secara otomatis dia nggak mau bunyi gitu. Nah, caranya bagaimana supaya itu tetap bunyi? Nah, di situ teman-teman harus menaruh perkutut tersebut di lokasi yang tidak ada perkutut lain. Istilahnya itu jangan dicampurkan dengan perkutut yang sudah lama gitu teman-teman ya. Itu caranya jika perkutut teman-teman lagi mabung. Terus juga teman-teman harus memperhatikan perkutut tersebut itu memang dalam kondisi yang fit atau tidak. Teman-teman bisa melihat dari sayapnya yang berdarah atau bulunya atau bulu-bulunya yang pada patah, itu bisa juga. Nah, kalau menangani sayap yang berdarah itu usahakan ditaruh di sangkar yang luas dulu atau tenggaran, atau enggak sangkarnya diganti yang lebih
ya yang lebih bagus gitu ya. Itu juga mempengaruhi. Dan jika kalau perkutut tersebut mengalami patah-patah pada bulunya, teman-teman bisa memandikan perkutut tersebut, terus dicabuti. Setelah dicabut, dijemur beberapa menit. Nah, setelah beberapa menit, teman-teman bisa membawa perkutut itu ke tempat yang lebih teduh, dan syaratnya itu jangan disampingkan dengan perkutut-perkutut yang sudah lama di lokasi tersebut ya. Di situ kita banyak belajar tentang memahami karakter perkutut, memahami cara perawatannya bagaimana. Nah, di video ini saya memberi saran sesuai dengan apa yang saya alami gitu teman-teman ya. Oke, saya sudahi dulu video ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa di like, subscribe, dan share juga jika ini bermanfaat. Apabila teman-teman mengalami kebingungan dalam hal merawat perkutut, bisa komentar di bawah video ini. Insya Allah nanti akan saya balas. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.